Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Halo semuanya, balik lagi di clubhouse-nya Growth Space. Dengeran kah suaranya? Jadi hari ini kita akan bahas ngobrol-ngobrol santai aja sih soal investasi dan bisnis. Nah, ini Ibnu ada nggak Ibnu? Bentar ya. Apa yang kita bahas tentang ya? Oke, kita tentunya ya bahas investasi ya, tentang investasi ini secara mungkin dari finansial dan dari secara mungkin secara self development juga gitu, kita mungkin akan bahas itu. Nah di sini kita juga udah ada beberapa speaker gitu, ada Ibnu, ada Akmal, ada Odi. Mungkin gue bisa tanya-tanya, halo Akmal, ini ada yang bisa open mic, atau Odi? Halo, Halo Mas Tifon. ya. Nah mungkin boleh perkenalkan diri dulu dari Akmal, ini sekarang lagi sibuk apa nih? Oke, thank you Mas Tifon. Jadi nama saya Akmal. Sekarang sibuk kerja sih ya di Realtegic Group sebagai corporate finance. Jadi Realtegic Group itu adalah salah satu developer yang memberikan rumah-rumah murah dan terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Role utamanya emang corporate finance. Dan sekarang lagi ngambil juga di MIT kelas innovation and leadership sih. Jadi Oke. siang kerja, malam kuliah. Oke. Wow, ini luar biasa juga sih. Bisa membagi waktunya ya. Ya. Nah, kan kita lagi ngomongin investasi gitu ya. Nah, kalau dari Akmal sendiri ini, menurut Akmal itu investasi itu apa ya? Oke, menurut saya sih investment itu adalah sesuatu yang kita tahan di hari ini untuk kita nikmati di masa depan ya. Everything, apakah itu terkait sama aset atau terkait masalah waktu dan sebagainya sih Mas Dibon. Jadi investment itu nggak cuma terbatas pada satu hal aja gitu. Satu hal seperti saham, reksadana atau obligasi atau apapun yang Ya, selama ini disebut investment, cuman lebih beragam dibandingkan itu. Kita juga investasi waktu di sini juga investment. Biar di masa depan betul. kita bisa menikmati waktu yang lebih berkualitas atau apapun itu. Betul banget. Jadi ya gue cukup setuju, karena investasi itu mungkin bukan cuman ya di bagian uang finance tadi gue udah sebut juga di awal, tapi bisa di self development juga gitu. Nah, kalau boleh tahu sedikit, sekarang Akmal ini lagi fokus invest di mana gitu? Bukan cuma finance ya, tapi mungkin ada hal-hal development yang lain yang lagi di invest. Iya, kalau investment sekarang lagi fokus banget buat invest di diri sendiri sih. So, ya, ambil at least 3 sampai 4 course sekarang barengan. Yang paling utama Oh, emang yang lagi aku jalanin di MIT. Tapi yang sampingan ada dari Australia sama ada dari Singapura. Cuman itu self paced jadi bisa dikejar kemudian Mas hmm, Divon. Itu aja. hmm. Kalau dari segi finansial ada invest juga atau gimana? Kalau dari investment itu aku bagi 3 biasanya. Hmm, Satu yang high risk emang ambilnya di saham, cuman nggak ya, disebut sahamnya apa, nanti dikira pom-pom. Nah, ya. kemudian kedua gold ya, gold emang ambil lama sih. Udah lama banget 2018 apa. Ya dulu waktu Hmm. buat modal kawin, terus ditinggal kawin, oh ya udahlah masih Duh, investment sebenarnya sih. berarti masih sampai sekarang ya investmentnya ya? Masih masih ditahan sampai sekarang, Mas. Oke. Berarti dari tahun 2018 itu mulai invest-invest. Kalau kalau saham saya mulai dari 2016 awal. Hmm. Jadi, kalau boleh tanya sedikit, kenapa mulai investasi gitu? um, sebenarnya
Saya mulai investasi justru agak terlambat ya di 2015 sebenarnya. Karena dulu saya tinggal di daerah itu kita cuma dengar doang atau dari koran gitu bicara mengenai saham atau investasi yang berbentuk keuangan. Tapi setelah Ya. saya pindah ke Jakarta itu lebih terbuka, dan pada satu saat itu ada sekolah paralel dari Bursa Efek ya. Itu cuma bayar 100.000, lumayan terjangkau, dan 100.000 itu kemudian dibukain buat rekening saham. Kalau aktif di kelas dapat tambahan dari 200.000 gitu. Jadi bagi saya, oh ini investasi nih. Saya datang 100.000 dapat 200.000 kan. Dan itu pertama kali saya mulai belajar saham. Dan enaknya ikut kelas sekolah pasar modal di BEI, kita dapat komunitas gitu mas. Jadi Ya. saya yang pertama kali belajar pun ada teman buat ngobrol yang nggak tahu ya. Itu Ya. tuh kelebihannya. Oke. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Udah lumayan lama ya. 6 tahunan ya. Udah 6 tahunan mas. Nah, ini kita coba kilas ke tahun lalu ya. Ini kan kalau ngomongin investasi gitu ya. Itu pandemi gitu pasti sangat hit ke mana-mana, termasuk si investing dan saham-saham gini gitu. Nah, kan kalau dari Akmal sendiri sempat ini kan juga invest kan gitu. Ini juga kena dampaknya sangat gede nggak? Oke. Sebenarnya pandemi kemarin itu momen yang unik karena investment terjadi. Kira-kira semua orang nggak ada uang buat invest waktu itu. Cuman itu adalah masa di mana salah satu pasar itu sangat volatile. Karena sekarang ternyata semua orang pegang handphone, semua orang ikuti tren, sehingga pasar sangat volatile sih, Mas. Terdampak banget sebenarnya. Karena akibatnya kita banyak ngeliat orang yang nggak rasional ya waktu itu ya, dihembuskan pasar. Apalagi kalau di luar negeri ada Robinhood, ada meme stock kalau kita ingat dulu, GameStop dan sebagainya lah. Itu yang buat kita jadi lumayan hati-hati. Sampai waktu itu ada satu ulasan yang bilang bahwa lu ngapain kuliah finance lama-lama, lu ikutin aja apa yang ada di Reddit atau apa kata Telegram, nggak usah kuliah pintar-pintar kali gitu kan. Dia sampai bikin kita sebagai orang finance agak-agak sakit hati sih sebenarnya. Tapi itu kenyataan. Ya. Oke. Halo. Kok hilang suaranya? Ada suaranya nggak nih? Ada kok. Hilang. Oke. Nah, dari Ibnu nih ada pertanyaan lanjutan nggak nih? Ya hilang semua. Oke lah. Sampai nih ada Odi juga nih. Udah balik nih Akmal. Halo. Ya, halo. Odi dulu. Halo. Ya. Terputus ya tadi ya. Oh iya. Ya, oke. Kita lanjut dulu nih, ada Halo, Ibnu halo, nih. halo. Halo, selamat sore semuanya. Ada pertanyaan nggak lanjutan buat? Oh iya, oke, sorry ya baru gabung. Selamat sore buat teman-teman yang udah gabung di clubhouse-nya Growth Space. Nah jadi tadi udah dibuka ya, Van? Udah. Udah nyampe mana tadi kita obrolannya? Kita lagi tanya-tanya Akmal nih tentang investasi gitu. Tadi juga Buat teman-teman yang baru gabung atau mungkin baru tahu ya, udah kenalan juga tuh Bang Akmal. Doi sekarang di mana? Udah. Kita tadi sempat ngebahas tentang pandemi yang hits, kena juga investingnya gitu sih. Nah, kalau si Bang Akmal sih yang gua tahu ya, itu dia kan punya usaha F&B juga tuh. Nah, itu gimana Bang? Ceritanya. Waduh. Mungkin mau sharing-sharing lah, katakanlah buat teman-teman mungkin yang pengen buka usaha F&B ya kan. Kayaknya kemarin ada berita-berita ini menarik nih kayaknya. Aduh, susah tuh. Ya emang F&B itu parah banget ya waktu pandemik itu hard stop sih, maksudnya semua
semua go bankrupt menurutku ya. Beberapa teman pun juga hal yang sama gitu. Karena mereka nggak bisa jualan, apalagi emang F&B buat di sektor coffee shop, ya aku bukannya coffee shop, karena itu sangat sangat bergantung dari crowd sebenarnya ya. Kita kan ngeliatnya dari orang yang berkumpul dari lalu lintas gitu. Begitu dua itu nggak ada driver lagi buat bisnis kita maju. So pada saat itu ya emang harus hard stop. Jadi ya pada saat itu nggak lama setelah pandemi ya udah kita declare bankrupt aja, we don't know what to do, kita fokus ke diri masing-masing dulu sih. Dan menurutku itu adalah pilihan yang pahit yang harus diambil tapi realistis gitu. Berarti emang bener-bener udah ya itu, yang kopitologinya udah bener-bener bubar ya sekarang. Udah Pak. Tapi asetnya gimana Pak? Kan Ya, biasanya kan ya. kalau misalnya orang bikin coffee shop atau resto itu kan banyak aset yang nggak bergerak tuh. Nah, Itu masih nganggur, itu kesalahan kita juga. Jadi begitu bangun coffee shop dulu berpikir bahwa mesin ini adalah mesin terbaik di kelasnya, sehingga um, sehingga kita berpikir bahwa oke, kita akan maju terus dan tidak akan terjadi pandemik. Aku kurang ngerti mesinnya apa, kata temanku yang baristanya ini adalah mesin terbaik dan segala macem. So ini beda sama mesin-mesin yang lain lah, Marzocco dan segala macem, tapi ini adalah mesin yang terbaik, kita akan pakai ini terus, kita akan bertahan lama dan ini jadi mesin yang kita akan force dari Indonesia buat pakai gitu. Ternyata begitu pandemik mulai, asetnya terbengkalai, nggak bisa dijual karena nggak ada yang bisa make kan. Jadi itu yang menyebabkan kita juga ternyata fix aset atau aset apapun yang tangible kalau bisa ada nilai buat di marketnya gitu. Itu sih yang kita juga sakitkan ya, akibatnya sampai sekarang udah sekian lama waktu mulai kita declare bankrupt, mesinnya nggak bisa kejual karena nggak ada yang bisa make ya. Ya akibatnya sampai sekarang nggak bisa dijual juga gitu, apalagi yang sekarang. So itu jadi salah satu pengalaman juga. Ntar kalau baru mulai usaha, beli mobil jangan mobil BMW deh, beli Innova aja. Kalau ada apa-apa mudah dijual soalnya. iya bener-bener kayak flow sama istilahnya skills dan juga kemampuan buat mengetahui katakanlah beresiko besar sama putaran cash flow dari perusahaan atau dari personal itu benar-benar penting banget ya Bang ya. Apalagi Betul, setelah betul. dapat pandemi. Betul. Oke, kalau sekarang untuk aktivitasnya sendiri sebagai apa ya berarti? Oke, aktivitas sendiri sih, aku tadi udah ngomong di ini. Sekarang lagi jadi corporate finance di Realtegic Group, di sebuah property company ya. And then juga kalau malam aku ambil kuliah di MIT mengenai innovation and leadership. So ya lumayan melelahkan. Kalau Sabtu gini ada kelas dari Australia buat chartered management accountant. So investmentnya agak di-save semenjak pandemi karena don't know what to do. Kita banyak invest di self development karena sebenarnya juga kelas-kelas online atau apapun yang dikeluhkan banyak orang tuh bagi aku pribadi mendatangkan manfaat gitu. Selama lu bisa aktif di kelas dan apapun itu, you can drive the class and get the knowledge, justru lebih enak. Aku bisa dapat kelas dari Hong Kong tanpa aku harus pergi ke Hong Kong sebenarnya ya. Dan manfaatkan LinkedIn atau chat, mereka punya aplikasi sendiri, ya chat aja kayak biasa sama teman-teman dan mereka juga akan paham dan kita bisa dapat knowledge bahkan lebih banyak dibandingkan kita untuk di yang emang kelas langsung datang fisik ke sana ya. Itu menurutku sih yang lagi aku alami Lebih sekarang. efisien ya. Lebih efisien. Oke, berarti untuk aktivitasnya sekarang masih full corporate ya di bagian accounting ya. Ya. Ini ya di kepala ya Pak ya. Oke. Berarti untuk sekarang aktivitasnya full investasi leher ke atas ya Pak. Kalau kata orang-orang keren tuh biasanya investasi yang diutamakan leher ke atas kayak gitu. Belajar terus. Leher ke atas Pak, karena kalau invest leher ke atas gaji gue bisa naik 2 kali lipat bulan depan. Kalau gue nahan saham agak naik tuh nilainya 10%, 5% gitu doang. Naik 2 kali lipat datang tiap bulan. Itu keenakan dari invest di kepala sih sebenarnya. Halo.
Halo. Ya, Ya, Ibnunya itu ya, tiba-tiba koneksinya nggak ada ya. Oke. Ya, kita sambil menunggu. Oke, gue kembali nanya lagi deh. Apa ya? Ini ada beberapa sih gue habis browsing dulu juga tentang investment gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang orang-orang suka tanyakan gitu ya, kayak trivial question juga sih gitu. Mungkin gue bakal nanya ke Akmal sedikit dulu nih. Kalau misalkan diberikan uang 100 juta, kira-kira dari Akmal ini mau ngapain gitu? Kira-kira bisa jawab nggak ya? 100 ya. Ya. Ya, hilang lagi orangnya. Dari tadi bolak-balik. Speaker. Ya, oke, balik lagi. Oke. Ya. Oke. Gimana? Udah bisa? 30 buat taruh di... Sorry, putus-putus suaranya. Oke, halo Mas. Ya. Oh, oke. Invest di pendidikan, terus 30 mungkin taruh di stok ya. Oke. Terus 20 taruh di reksadana stok. Tapi tetap reksadana tetap stok di umur segini. Just put that on the stock gitu. Tadi Bapak 30 untuk pendidikan, 30 untuk stok. Sisanya taruh di reksadana saham pun. Oke. Ada terus selebihnya? Berapa tadi? Seharusnya saya taruh 50 di pendidikan, 30 Oh, ke saham, 20 ke reksadana saham. Kenapa ada alasannya nggak kenapa begitu dialokasikannya? Karena menurut saya ini mungkin personal ya, karena invest di pendidikan itu sangat penting dan value added-nya tuh bisa sangat unexpectable. Let's say invest di pendidikan itu bisa let's say datang ke kelas online atau apapun, dapat koneksi itu sebenarnya kita nggak pernah tahu berapa sih nilainya di masa depan. Bisa jadi rekan bisnis, bisa jadi temen nongkrong atau apapun gitu. Atau kita dapat knowledge yang bisa kita pakai buat ntar kita let's say ketika kita ada apa-apa di pekerjaan, bisa kita pakai skill itu buat nyari pekerjaan di tempat baru yang jauh lebih cepat. Karena menurutku beberapa personal finance itu kan bicara mengenai siapkan uang Anda 3-4 bulan gitu dalam kondisi normal ya. Ya hilang. Oke. Balik lagi. Oke, halo. Sorry. Tadi hilang sinyal. Ini Akmal sudah balik lagi. Gimana? Oke, lanjut ya. Dari Bang Akmal tadi mungkin udah share terkait pembagian ya. Mungkin dari ini nih, dari suhu trader saham Bang Odi. Selamat sore Bang. Sore Ibnu. Kalau dibilang suhu enggak lah, jauh Nu. Jadi teman-teman perkenalkan, nama gue Iya. Perkenalan dulu dong. Halo. Ya, masuk ya. Masuk. Perkenalkan, nama gue Odi. Sekarang bekerja di salah satu perkebunan palm oil industry di Indonesia, di Kalimantan tepatnya. Jadi apa yang mau ditanya, Nu? Sepertinya Ibnunya hilang sinyal lagi ya. Hilang lagi, iya. Jadi tadi mungkin seperti tadi udah ditanyain ke Akmal sebetulnya. Kalau dari Odi sendiri, menurut Odi itu investasi itu apa ya? Menurut
Saya sih untuk investasi sendiri ialah apa ya namanya investasi. Jadi aktivitas untuk menyiapkan di masa depan, baik itu apa pola pikir, ya, keuangan, Ya. ataupun apapun yang nanti akan kita persiapkan untuk di masa depan. Itu sih menurut saya investasi itu nilai apa yang disebut investasi gitu. Halo, suara Ya. Udah ada Ibnu. Oh, udah ya, oke. Kalau misalnya Bang Odi sendiri untuk saat ini ya, lagi aktif di sektor mana? Terus kira-kira dari udah berapa lama sih jadi investor atau trader itu sendiri, Bang? Jadi kalau jadi investor mungkin udah di stock market mungkin dari 2018, di kripto 2017. Cuman di kripto udah lama nggak aktif. Nah, kalau di secara finance ya, kalau mungkin untuk usaha lebih di investasi di leher ke atas, ya mungkin baru di tahun 2020. Kenapa? Ya karena kebetulan penempatan kan di Kalimantan, di perkebunan kelapa sawit, yang notabene memang tidak ada akses. Jadi untuk segala macam kan, kalau tadi Mas Akmal dia bisa sekolah dan yang lain-lain, bisa ada bisnis juga di F&B. Karena ini masuknya remote area, akhirnya di tahun kemarin banyak update, banyak ada pandemi, banyak orang buka kelas online. Nah disitulah kesempatan akhirnya ngambil untuk belajar lebih lah bahasanya. Oke, berarti emang pas waktu momennya tepat di saat pandemi itu tadi ya, Bang ya. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk di remote area tuh, kadang kan kayak sinyal, terus kemudian ada halangan, mungkin rekan-rekan buat ngobrol yang secara langsung atau lebih intens kayak gitu kan biasanya kan berkurang ya kalau dibandingkan orang yang di kota kayak gitu. Nah, kira-kira halangan sama solusi yang kemarin dilakukan sama Bang Odi itu sendiri gimana? Sama kayak mungkin apa sih halangan terbesar buat untuk trader kan biasanya kan harus ngelihat tuh kayak per jam, terus kadang per menit juga, kadang kan bisa sangat-sangat volatil kan itu. Nah itu gimana? Sebenarnya sih untuk halangan dulu pas zaman saya invest di kripto, Bitcoin dulu, itu di 2017 di sini memang sinyal itu untuk 4G sama sekali nggak ada. Adanya 3G, H+, yaitu harus dikunci sinyal. Jadi sebenarnya sinyal kalau dulu. Kalau sekarang hampir semua area tercover 4G, jadi nggak begitu masalah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya wilayah yang lebih baik dari saya, ya katakan kota-kota besar, saya rasa untuk belajar investment saat ini dan peluang terkena scamnya seharusnya lebih kecil. Karena apa? Akses untuk mendapatkan berita, informasi itu lebih luas daripada saya yang ada di remote area seperti ini. Jadi sebenarnya nih tinggal kita nih mau apa enggak sih menyisihkan waktu, tenaga untuk belajar seperti itu. Kalau saya sih di stock market ya, kalau dibilang pro trader yang enggak, ya masih aja juga loss. Cuman tadi Ibnu bilang karena saya juga harus kerja aktif ya, jam 6 ya, kalau saya start kerja itu jam 6 sampai jam 4 sore. Jadi saya pilih stok yang memang bisa di swing panjang aja, yang bisa paling nyimpen sebulan 2 bulan baru
lepas gitu. Jadi nggak usah maksa buat ngelihat running trade. Jadi kalau teman-teman memang punya job di mana, di tempatnya masing-masing, atau dan terus mau belajar, kan banyak nih sekarang ada yang sudah bisa ke forex, ke stock market Indo atau stock market US gitu. Harus dilihat juga kita nih ada kegiatan apa sih di luar. Kalaupun memang ada, ya pilihlah yang memang bisa menyesuaikan dengan kerjaan kita, karena tetap tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan yang melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab. Kalaupun memang mau melakukan hal yang lain, nah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian kita juga harus bisa nih bagi waktunya. Jadi kayak gitu sih. Oke, berarti kan emang harus bervisualisasi. Tapi kalau misalnya untuk yang robot itu pernah dengar nggak, Bang? Kan kayak robot trader forex atau robot. Halo, Wah, signal hilang lagi nih. halo, Halo, dengeran nggak? dengar Mas. Oh iya. Wah, kayaknya Ibnunya sinyalnya hilang lagi. Kita dia Robot mana nih? robot ya, robot forex Robot. ya. Gue sih nggak gitu tahu ya tentang itu Kalau robot. Mungkin bisa kalau dielaborasikan. kalau saya cuman mau ngingetin ke teman-teman, tidak ada yang selalu berhasil menang di stock market atau di mana tadi, di forex ya. Jadi ketika kita mendapatkan info bahwa ada satu robot A, bukan berarti menjatuhkan robot, saya enggak, tetapi jika ada satu merek A, kalau kita pakai ini kita nggak akan loss, minimal profit sekian persen sehari, itu jauhin deh. Lebih banyak scamnya daripada benernya gitu. Itu sih pesan saya. Tolong jangan tergiur namanya pasti menang. Ada, saya punya teman, dia pakai robot juga tetapi fail mainnya. Fail itu ya ketika ada volatilitas di market, robot itu tidak bisa menahannya atau memenangkan, ya dia otomatis cut loss. Pasti itu 1%, 2% tergantung margin of safety yang kita pasang di robot tersebut. Tetapi ada juga teman saya yang masang katanya memang 3 bulan menang terus. Kalau saya rasa sih tidak ada satupun orang yang bisa menang terus seperti itu. Pasti kalau kita dengar nih, kalau kita aktif di grup Telegram atau di IG ya, Belvin lah katakan, atau Mas Bekti Sutikna lah kita katakan, atau Bang John lah. Bang John kan tuh selalu update di IG-nya beberapa kali dalam sebulan ya. Mereka itu pasti ada minusnya, walaupun gain-nya menutupi minusnya tersebut. Ya kan? Nah, kalau ada yang menjanjikan, saya rasa jangan. Kenapa? Saya juga sudah pernah merasakan loss di shitcoin ya bahasanya kalau sekarang. Dulu ada namanya 2017 itu BCC, Bitcoin Cash kalau nggak salah namanya. Itu saya ngelos di situ. Karena apa? Dijanjikan tiap hari itu profit. Betul, memang seminggu profit, minggu depannya hilang. Hilang, itu uang saya hilang. Nggak bisa bener-bener hilang sehilang-hilangnya. Hilang sehilang-hilangnya, websitenya down, terus saya mau ngadu ke siapapun nggak tahu. Karena apa? Saya nggak bisa mempelajari backgroundnya, siapa sih yang membuat ini gitu loh, siapa sih yang membuat robot ini. Jadi cerita robot forex itu bukan baru-baru ini ya, sebenarnya udah lama. Robot Bitcoin, robot forex dan yang lain-lain itu udah lama ceritanya dan terus diulang. Jadi be careful with your money. Apakah kejadian itu kayak jadi pelajaran banget buat Odi nih?
pelajaran banget mas. Dulu kemakan 2 digit lah. Bagi saya gede sih. Bagi saya gede. Memang polos sih dulu, benar-benar polos. Habis itu makanya saya off. Terus di Bitcoin kalau nggak salah di 2018 itu pernah di dump ya. Saya loss juga di Bitcoin ya. Memang kalau kita ngeliat sekarang yang outlook orang bisa sampai $100.000 di harga sekarang kalau nggak salah 60 ribuan terakhir kemarin saya cek. Itu ya memang rugi sih karena memang dulu saya itu di 20 ribuan dolar sampai 40 ribuan dolar average saya. Dibilang rugi-rugi lah. Tetapi saya nggak mau, jangan FOMO. Saya belajar dari kemarin itu saya nggak mau FOMO. Orang ngelihat, oh gede ya di Bitcoin. Jangan sampai hati saya seperti itu, saya beli Bitcoin. Karena apa? Kalau udah seperti itu, berarti pola pikir kita yang kena. Ketika kita kena di situ, biasanya apa sih di situ? Oke. Kalau, nah tadi kan kita sempat belajar ya, jadi pelajaran lah kejadian itu ya. Kalau dari Audi sendiri ada tips apa gimana nggak buat supaya orang yang mau belajar untuk investing gitu, kan karena udah lumayan ya, tadi sempat kena ya scam lah istilahnya ya lah. Terus juga pengalaman investingnya udah banyak gitu. Ada nggak kasih tips apa gitu biar orang-orang yang mau invest bisa belajar juga? Kalau tips dari pengalaman saya sih ya, satu, jangan taruh uang kita di produk investasi apapun berupa uang panas. Satu, jangan. Uang panas seperti apa? Uang makan, ya, uang ngutang, ya, uang dana pendidikan, ya, walaupun itu ujungnya dijanjikan. Kalau lu taruh 10 di gua, ya, bulan depan jadi 15. Jangan lakukan di investasi manapun. Ya, investasi itu bukan berupa emas, obligasi, reksadana, saham, kripto, tetapi investasi yang berupa perdagangan niaga. Misalkan ada teman punya toko beras, gue kurangnya 10 juta, gue pinjem dong 10 juta buat lu, besok gue balikin 15 deh. Ya, kalau kita memang tidak mau punya effort lebih di situ, kita pengen tahu lebih dalam tentang si usaha tersebut, jangan, mending nggak usah. Saya ngasih tahu itu aja. Karena juga di situ pernah juga saya kena. Nah, yang kedua, jangan taruh semua uang di satu jenis investasi. Ya, tadi Mas Akmal ya cerita di pandemi. Ya, Mas Akmal juga kalau nggak salah tadi punya investasi di emas juga. Jadi sedikit cerita di 2020 COVID ya. COVID itu meledak ya, stok market di Indonesia kalau kita lihat grafiknya itu dimulai dari bulan Januari ke Februari sudah mulai turun, Februari ke Maret itu drop habis. Nah, untungnya saya di 2018 apa 2019 awal itu nyicil emas waktu itu di salah satu bank syariah di Indonesia. Itu nyicil emas dan ke cover selesai itu di 2020. Ya, di 2020 nih. Ya kan? Selesai di 2020. Nah, saya punya uang juga kan di stok Indonesia di stok Indonesia. Itu tuh minusnya drop lah. Kalau mungkin yang pernah ngerasain yang sebelum corona masih punya uang di stok di 2020 Maret itu mungkin nangis lah. Dulu bisa ngelihat BRI 7% itu kayak biasa aja gitu. Ya, kayak saking seringnya gitu loh. Sampai makanya kan sekarang ARB itu dibatasin -7. Kalau dulu ya ARB ngikutin. Kalau di atas 5.000, di atas sekian ribu itu ya sampai 20%. Kalau yang gorengan tuh sampai -35%. Nah, itu kerugian saya ya. Kerugian saya ternyata bisa di cover sama emas. Ya. Full itu di cover kerugian di portofolio saham saya tercover oleh
gain di emas yang saya dapat, karena pas pandemi memang stok turun tapi harga emas naik. Jadi saya ngelihat Porto memang ngeri minusnya, tetapi saya ngelihat Porto emas saya, wah lumayan ketutup ya. Jadi itulah, memang betul kata orang, jangan pernah invest di satu jenis saham, di satu jenis produk investasi, karena itu bisa saling menutupi. Itu sih. Don't put your eggs in one basket ya kalau istilahnya. Yap. Oke. Thank you untuk Odi udah. Thank you. Udah balik nih, Van. Oke, silakan Ibnu. Oke, thank you Bang Odi. Berarti intinya kan kalau investing itu kan memang long term game ya. Dimana yang pertama jangan baper, terus jangan FOMO juga kalau misalnya ada yang lagi ngetrend di sosial media itu kan banyak yang nge-share juga tuh. Biasanya ijo-ijo lah semuanya kayak gitu. Nah, kita kalau misalnya buat orang yang pengen misalnya pengen wah teman-teman gue nih udah pada sukses ya, kayak duitnya udah banyak, nah gue duitnya segini-segini aja, gimana ya caranya biar bisa nyusul. Nah, biasanya kan perasaan-perasaan seperti itu yang membuat kita menjadi lebih apa ya, lebih jelek lah dalam mengambil keputusan, karena sebenarnya emang uang itu harusnya jadi tanggung jawab kita dan harusnya kita juga yang bisa ngontrol, tapi malah istilahnya malah ditaruh di tempat yang kita nggak ada ilmunya. Oke, thank you Bang Odi sharingnya. Mungkin langsung, tadi kan kita sempat ngobrolin tentang kripto, kemudian trading forex atau foreign exchange. Nah, kalau buat teman-teman ini kan ada judul bisnisnya juga nih. Nah, di sini aku udah invite Mas Fernandes. Halo Mas Fernandes, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Nah, tadi kan kita udah ngomongin investasi nih Mas Fernandes. Kira-kira selama ini gimana nih? Apa yang udah dilakukan? Kemudian jenis-jenis produk investasi apa aja sih yang udah dimilikin, katakanlah kayak gitulah. Kalau misalnya udah berhasil, nah itu di apa? Terus kemudian kalau gagal di bagian mana? Yuk monggo sharing, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Fernandes. Jadi saya merupakan salah satu pengusaha dari Kota Malang. Jadi saya tinggal di Kota Malang, tapi saya juga punya usaha di daerah Sumatera. Kalau sejauh ini Mas Ibnu, sebelumnya sorry, thank you banget sudah diundang. Bisa sharing di sini, seneng banget sebenarnya bisa sharing. Karena ini yearly ini pertama kali nih saya sharing di Clubhouse. Karena selama ini lebih banyak sharing offline atau via Zoom biasanya gitu ya. Tapi kalau untuk Clubhouse ini baru pertama kali. Jadi ini pengalaman yang luar biasa sekali juga. Jadi saya tinggalnya di Malang ya. Teman-teman semua, saya tinggalnya di Malang, tapi saya juga sering ke Jakarta, ke Kalimantan, ke Surabaya gitu. Terus karena selain pengusaha saya juga merupakan seorang trainer ya, bukan personal trainer ya, bukan personal trainer gym gitu, bukan, tapi trainer dalam artian pembicara gitu. Jadi saya sering isi pelatihan, kemudian saya sering isi seminar juga gitu, dan lain-lain. Kalau sejauh ini Mas Ibnu dan teman-teman lain, saya belum pernah sih investasi kayak teman-teman yang lainnya seperti forex dan lain-lain tuh saya masih belum pernah. Karena emang banyak banget dari dulu yang nawarin, tapi saya nggak tahu kenapa kok saya seperti nggak tertarik gitu ya. Apa karena mereka belum bisa membuat saya tertarik, atau karena memang bukan passion saya di sana, atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas sejauh ini itu saya belum tertarik. Karena selama ini saya tertarik itu lebih ke bisnis real ya. Jadi maksudnya kayak membuat usaha. Jadi saya ada usaha IT gitu ya. Saya membuat software house, jadi pembuatan website, aplikasi, software gitu. Terus saya juga ada usaha kuliner juga. Saya punya usaha kuliner, bikin bumbu masak kemasan kayak gitu. Kemudian saya juga ada konsultan digital marketing, sama ada juga konsultan ekspor impor. Jadi kalau tadi saya lihat profilnya, saya tadi udah follow nih ya. Saya udah follow, semoga aja ntar kita bisa tuker-tukeran WA Bang Odi ya, bisa ngobrol-ngobrol. Karena ternyata Bang Odi juga
ada minat juga kayaknya ke ekspor impor ya, karena memang kerjanya mungkin di ekspor impor juga ya Bang Odi. Bukan sih di plantation, cuman saat ini lagi mau nyoba belajar ke Exim sih sebenarnya. Exim, oke siap. Jadi saya itu juga baru Bang Odi bikin karena gini, selama ini kan saya sudah sering isi pelatihan-pelatihan tentang digital marketing dan saya merupakan salah satu trainer di Kementerian Perdagangan juga. Jadi saya sering diajak Kementerian Perdagangan pergi ke keliling Indonesia dan untuk tahun ini saya diserahkan satu provinsi yaitu Kalimantan Timur Bang Odi. Kalau Bang Odi di Kalimantan mana? Kebetulan di Kalimantan Selatan. Oh, Selatan. Kalau saya di Iya. Kalimantan Timur sedang membina 30 pengusaha-pengusaha ekspor di sana kayak gitu. Jadi saya membuat usaha juga di tahun 2021 ini yaitu konsultan Exim, Export Import. Jadi kita mendampingi pengusaha-pengusaha ekspor atau mungkin Bang Odi yang mau belajar nanti boleh juga nanti gitu ya. Boleh. Kita sharing-sharing di luar Iya, ini iya, gitu iya. ya. Jadi saya selama ini lebih suka itu sih ke bisnis-bisnis yang real, yang konvensional gitulah, bukan yang seperti forex dan lain-lain gitu. Mungkin nggak tahu kenapa, saya juga masih belum tahu kenapa, tapi saya nggak tertarik aja sih selama ini. Bukan berarti itu nggak bagus ya teman-teman ya, bukan berarti nggak bagus. Semua pasti ada plus minusnya, tapi tergantung balik ke diri kita lagi gitu. Kita lebih nyaman kemana? Karena kan gimana-gimana kalau saya sendiri bekerja itu harus nyaman dan harus bahagia gitu. Karena memang saya suka ngomong orangnya, akhirnya saya juga uh, menjadi trainer, jadi saya suka ngajar kemana-mana gitu ya. Selain bisnis saya sudah jalan, saya juga suka keliling-keliling kemana-mana gitu, ngisi pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi itu sih Mas Ibnu yang sudah saya lakukan selama ini. Kemudian kalau untuk invest, selama ini selain invest untuk bisnis, saya juga pastinya untuk ke pendidikan ya. Tapi pendidikannya non formal. Jadi walaupun saya lulusan S1, tapi saya seperti sering baca-baca buku, beli-beli buku, misalkan nih saya ingin mempelajari seputar ekspor misalkan gitu ya, karena dulu kan awalnya saya basicnya trainer digital marketing. Kemudian saya ada produk bumbu masak itu, bumbu masak rendang. Kemudian saya ikut pelatihan di Kementerian Perdagangan di Balai Besar Pelatihan Ekspor, Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia selama 1 tahun. Akhirnya saya ngerti nih sedikit banyaknya tentang ekspor. Kemudian sudah ekspor bumbu masak rendang saya ke luar negeri. Kemudian saya jadi trainer seputar ekspor kayak gitu. Dan nggak tahu sekarang akhirnya jobnya lebih banyak ke ngisi pelatihan-pelatihan seputar ekspor akhirnya. Seperti itu. Walaupun saya juga masih belum ekspor besar karena saya juga bekerja sama juga kayak sama sama perkebunan gitu ya, perkebunan yang mereka masih belum punya um, tim ekspor atau kita bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang belum punya tim ekspor gitu, kita jadi tim ekspornya mereka, jadi kita kayak kerja sama gitu. Jadi saya lebih seru aja sih kayak gitu rasanya gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan memang hari ini atau kedepannya ada teman-teman yang bisa meyakinkan saya gitu ya buat gabung di forex dan lain-lain, bisa jadi kedepannya saya bakal jadi trader itu juga gitu. Karena kalau sekarang ini sih saya juga trader, tapi tradernya trader produk-produk kayak coklat, Trader popcorn, komoditas ya. iya komoditas seperti itu. Jadi kita ada coklat, coklat bubuk, ada blok coklat beans juga, kemudian ada popcorn, terus ada kapuk juga, macam-macam sih sebenarnya produknya seperti itu. Oke, menarik sih dari aktivitas yang dulu sebelumnya digital marketing, tapi sekarang merambah ke sektor yang lebih real ya, Mas Fernandes ya. Betul, yang lebih real Oke. ya. Nah, cuman kemarin itu kan lagi ini ya, lagi istilahnya lagi gencar-gencarnya pembatasan dan juga pengurangan kayak kan gara-gara pandemi kan. Nah, itu gimana tuh pengaruhnya sama usaha atau mungkin dari mitra-mitranya Mas Fernandes? Oke. Kalau yang pertama usaha saya yang IT, memang sebelumnya kan saya banyak usaha IT saya itu klien saya kebanyakan tuh memang dari kementerian. Jadi kita ngerjakan proyek-proyek pemerintahan gitu kan, kementerian maupun dinas-dinas. Nah itu sangat terdampak sekali sebenarnya. Jadi omset kita turun drastis yang dari dinas. Akhirnya kita melakukan sebuah pengembangan. Jadi kita nggak cuma dari dinas, tapi kita juga ngambil proyek-proyek dari
swasta. Karena yang kita rasakan proyek dinas ini selama ini kalau saya ngerasanya itu duitnya itu banyak, tapi tanggung jawabnya nggak terlalu besar gitu. Maksudnya tanggung jawabnya itu nggak seberat ketika kita mendapatkan proyek swasta gitu. Sedangkan kalau proyek swasta margin kecil gitu, tapi kita benar-benar kayak dituntut untuk perfeksionis gitu. Jadi saya ngerasa selama ini suka ngambil proyek yang pemerintahan gitu ya. Uh, tapi alhamdulillah karena kita juga selalu bisa ngasih hasil yang bagus dan memuaskan, akhirnya banyak repeat order gitu. Tetapi karena corona ini ada banyak sekali proyek-proyek di pemerintahan yang di-cancel, akhirnya kita ambil proyek di swasta. Dan itu terasa banget beratnya. Berat banget rasanya, serius. Kemudian akhirnya karena kemarin itu banyak masuk WFH, WFO, WFH, WFO. Kayak gitu terus gitu kan selama 2 tahun ini. Akhirnya saya coba putuskan gitu kalau company IT saya ini sekarang saya buat full remote company. Jadi kita benar-benar WFH semua. Bahkan nanti setelah pandemi kita juga bakal tetap WFH gitu. Karena kan kita tahu kan ada banyak sebenarnya startup IT yang memang full WFH itu kan sebenarnya kan memang ada gitu ya. Jadi kita coba seperti itu. Tapi sekarang masih masa trial nih sampai bulan Desember. Kalau misalkan nggak ada masalah sampai bulan Desember, nggak ada masalah yang besar, maka kita akan murni menjadi usaha IT yang full remote kayak gitu. Dalam artian kita full WFH kerjanya. Jadi kita nggak ada kantor, paling cuma ada kantor buat administrasi aja. Kemudian kalau untuk usaha saya yang kuliner, mungkin agak beda sama Bang Akmal tadi ya. Tadi Bang Akmal yang bikin coffee shop ya, betul ya? Oke, Betul di oke. Jakarta lagi. Iya, Nah, iya. di Jakarta lagi ya. Nah, kalau saya bikin usaha bumbu masak rendang ini kemasan. Awalnya rendang, tapi karena corona kemarin itu kita memanfaatkan momentum ya. Memanfaatkan momentum. Jadi saya itu punya prinsip seperti ini. Kalau kita nggak bisa kalau kita tidak bisa menciptakan gelombang yang besar, maka kita harus mengikuti gelombang yang besar tersebut gitu ya. Dan gelombang besar yang sedang ada nyata di depan kita ini adalah corona. Akhirnya saya buatlah promo-promo produk saya itu semua yang berhubungan dengan corona. Kayak misalkan gini, kalau biasanya orang-orang itu beli, kalau pengen makan Padang kan beli ke warung Padang gitu ya. Kalau sekarang kan kita takut nih mau ke warung Padang, ya udah masak bumbu rendang aja pakai bumbu rendang Siti Nurbaya mereknya kita gitu ya. Jadi kita buatlah promo-promo seperti itu. Kayak dulu misalkan lagi sulit-sulitnya hand sanitizer ya. Kita dapat hand sanitizer langsung kita beli banyak, terus kita bikin promo beli sekian pieces gratis hand sanitizer kayak gitu. Itu langsung membludak banget omsetnya kita. Kemudian kita juga buat promo-promo yang berhubungan sama corona, macam-macam lah pokoknya. Jadi kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya reseller. Jadi kalau mau jadi reseller di kita kan ada minimal order tuh, minimal order transaksi sekian gitu ya. Tapi khusus untuk orang-orang yang terkena PHK atau pemotongan gaji karena corona, bisa menjadi reseller kita gratis, tidak ada biaya, tidak ada minimal order. Jadi saya manfaatkan momentum corona ini bukan sebagai hambatan saya, tapi justru sebagai peluang seperti itu. Dan alhamdulillah semenjak saya memanfaatkan momentum corona ini, omset bumbu rendang saya naik, waktu itu naik drastis 30 kali lipat omsetnya kita. Tetap akhirnya sekarang kita nggak cuma bumbu rendang aja nih, tapi kita buat juga sekarang bumbu rawon. Mungkin dari teman-teman di Jawa Timur mungkin tahu rawon ya, black soup itu. Kemudian ada bumbu gulai sama ada bumbu soto juga gitu. Jadi yang awalnya produk kita bumbu rendang aja, karena corona ini alhamdulillah gitu ya. Karena corona ini akhirnya kita buat beberapa bumbu. Bahkan sekarang kita sedang buat desain ini untuk kemasan premium kita. Sebenarnya bumbu kita ini udah premium sih, teman-teman. Kalau biasanya kalian beli bumbu rendang di supermarket gitu ya, mungkin harganya cuma 7.000, 8.000, 9.000, tapi harga jual kita itu sudah Rp30.000 gitu ya. Jadi memang bumbu kita pure rempah gitu. Nah, tetapi sekarang kita mau bikin versi yang lebih premium lagi nih dengan kemasan yang lebih bagus lagi seperti itu. Itu tadi kalau buat IT sudah jelas nih ya, kita ada
pergeseran dari klien pemerintahan ke klien swasta. Kalau secara omset turun drastis ya, sejujurnya. Kalau buat yang usaha kuliner, alhamdulillah naik drastis. Kemudian kalau yang pelatihan ya, kalau yang pelatihan itu stabil sih, karena ada Zoom ya. Jadi yang dulunya kita offline, kita sekarang ngisi pelatihan-pelatihan tuh banyak online. Jadi alhamdulillah kalau untuk pelatihan stabil. Cuma memang beberapa bulan memang sempat terdampak banget sih. Kayak misalkan kalau kementerian ini kan bikin pelatihan kan harus benar-benar prokes banget ya. Harus benar-benar ini pemerintah. Kalau mungkin kalau swasta bikin masih bisa nyolong-nyolong lah gitu ya. Misalkan ada perusahaan PT misalkan ConocoPhillips, mungkin teman-teman tahu perusahaan minyak Amerika yang ada di Jakarta. Kadang saya kalau ngisi ConocoPhillips itu walaupun corona gitu ya, walaupun corona tapi kita tetap bisa ngisi karena kan acaranya internalnya mereka. Tapi kalau misalkan kementerian ini harus benar-benar kalau PPKM level 4 kita nggak bisa mengadakan pelatihan sama sekali kayak gitu misalkan. Jadi itu sempat sih kemarin waktu PPKM itu kita terdampak banget, ngerasa banget berapa bulan tuh kita nggak ada job sama sekali. Tapi untungnya setelah PPKM itu jobnya numpuk, jadi bukan di cancel jobnya tapi ditunda. Akhirnya setelah PPKM atau setelah PPKM kemarin levelnya turun tuh kita langsung yang membludak banget sampai capek banget kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau yang saya rasakan selama corona itu. Kalau buat yang IT turun, kalau yang kuliner naik, kalau yang pelatihan-pelatihan ini stabil tapi memang platformnya aja yang berbeda. Jadi kalau kita dulu offline, sekarang kita online kayak gitu, Mas Ibnu. Oke, oke, oke. Berarti terjadi banyak pergeseran ya ini, Mas. Kayak Oh mungkin banyak di banget, kuliner emang benar-benar banyak harus banget. digencarkan di eh, istilahnya online dan juga Iya, secara dalam kutip secara remote ya, di mana iya, orang-orang kan pasti berubah tuh behavior mereka ketika betul, dalam masa pandemi kayak gini. betul. Terus Tapi, mungkin ah, dari pelajaran yang bisa diambil kalau misalnya dari Mas Fernandes untuk masalah investasi sama bisnis ini, kalau untuk katakanlah teman-teman atau mungkin saya yang katakanlah ingin memulai suatu bisnis atau memulai suatu usaha. Nah itu tips trik awalnya itu gimana kalau misalnya dari Mas Fernandes sendiri? Oke, kalau dari saya untuk awal itu, kalau menurut saya nih yang harus kita jadikan modal utama itu jangan uang, ya. Yang kita jadikan modal utama itu jangan uang, karena banyak orang nih yang berpikir membuka bisnis gitu ya, harus ada modal uang dulu. Karena semua usaha saya, jadi saya ada beberapa usaha yang belum saya sebutkan juga, itu semuanya tanpa modal teman-teman. Jadi mulai dari yang IT dulu, tapi maksudnya tanpa modal uang ya yang saya buat software house itu dulu benar-benar dari nol banget. Jadi saya istilahnya itu basic awal saya bisa menghasilkan uang itu dari software house, pembuatan website itu, karena saya punya kemampuan bisa membuat website itu awalnya. Jadi kalau menurut saya modal utama itu bisa dari keterampilan yang kita miliki kayak gitu ya. Kemudian dari situ saya ada modal sedikit, saya bikin usaha bumbu masak rendang gitu ya, bumbu masak rendang pun saya minimalkan modal seminimal mungkin gitu. Itu pun saya minjem uang dari kas saya yang software house itu. Kemudian setelah itu setelah ada hasilnya, akhirnya uang kasnya saya balikin lagi nih. Gitu ini dibalikin lagi buat modal. Jadi kan intinya kita nggak keluar modal uang banyak gitu kan. Bahkan karena uangnya udah dikembalikan lagi nih ke kasnya yang software house, akhirnya kita udah nggak ada keluar modal apa-apa lagi gitu. Bahkan saya juga punya kebun kayu manis di Sumatera pun itu uangnya juga dari keuntungan ini bisnis-bisnis yang lainnya gitu. Jadi semua usaha saya itu tanpa bisnis gitu. Saya juga ada website portal pariwisata namanya Beauty of Indonesia. Itu juga pembuatannya juga tanpa modal. Pokoknya semuanya intinya tanpa modal lah. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau misalkan teman-teman mau invest besar di modal uang kayak misalkan mau bikin usaha apa gitu ya yang butuh modal uang besar gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Semua pasti ada plus minusnya lah. Tapi kalau untuk saya pribadi nih, kita kan setiap orang pasti punya prinsip ya dalam hidup, dalam hubungan percintaan gitu, bahkan dalam bisnis pun kita pasti punya prinsip masing-masing. Kalau saya sih prinsip saya akan membangun bisnis yang tanpa modal atau modal sekecil-kecilnya. Kalau perlu modalnya di bawah 1 juta rupiah gitu. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita bisa lebih
apa ya, kita bisa lebih mantep gitu. Kita nggak was-was. Kalau misalkan kita modal kita langsung besar nih, misalkan modal kita langsung 1 miliar. Karena dulu sebenarnya saya mau pengen bikin kafe kafe coklat ya. Kafe coklat mungkin teman-teman di Blitar tahu ada kampung coklat ya. Dulu saya sempat mau buat sejenis kampung coklat gitu, tapi konsepnya kafe itu akhirnya saya cancel karena saya mikir gini, saya baru lulus kuliah nih. Saya baru lulus kuliah, masa iya saya mau langsung bisnis modal besar sedangkan saya nggak tahu kemampuan saya di bisnis gimana. Kalau di kuliah saya sudah tahu nih kemampuan saya seperti ini, di organisasi kemampuan saya seperti ini. Tapi di dalam dunia bisnis apakah saya punya kemampuan yang setara dengan saya di tempat kuliah ataupun di organisasi? Akhirnya saya berpikir ya udahlah untuk cari aman saya mulai dari modal 0 rupiah dulu gitu, hanya bermodalkan kemampuan aja gitu, apa keterampilan yang saya miliki gitu. Akhirnya ketagihan, akhirnya oh coba bikin bisnis lagi lah gitu. Coba bikin bisnis lagi apa, bikin bisnis apa, bikin bisnis apa kayak gitu. Yang semuanya tanpa modal. Kalau tadi ngobrol masalah kegagalan, tadi kan sempat di awal-awal sempat nyebut gagal, ada kegagalan gitu ya. Saya juga pernah bikin bisnis kok teman-teman yang gagal gitu. Tapi akhirnya saya nggak begitu ngerasa terpukul karena saya memulai bisnis itu juga tanpa modal gitu. Jadi modalnya itu benar-benar dari DP project pertama gitu. Jadi ada dulu saya bikin konveksi. Jadi dari konveksi itu ada project pertama, ada DP itu saya belikan buat kain. Kemudian kita pakai penjahit yang lepasan dulu. Terus ada modal, akhirnya kita beli kain yang lebih banyak. Terus kita bisa ini cari penjahit kayak gitu. Akhirnya uh, belum besar, masih kecil, akhirnya saya ngerasa overload nih. Karena kan anak muda biasanya kalau baru bikin bisnis nih, kita kayak lagi semangat-semangatnya gitu ya. Bisnis yang ini sudah jalan gitu. Belum belum lari sih, masih jalan gitu ya. Bahkan mungkin baru merangkak gitu. Kita udah terlalu nafsu nih pengen bisnis yang lain gitu. Terus pengen bisnis yang lain, pengen bisnis yang lain. Rasanya gitu kalau anak muda, jiwa terbakarnya kita itu kayak gitu tuh. Tapi akhirnya itu nggak bagus juga ternyata teman-teman. Jadi kita harus tahu kapan kita harus menelurkan bisnis baru ya. Kita jadi ya nggak boleh serakah, nggak boleh terburu-buru. Jadi kita harus benar-benar bisa menilai kemampuannya kita. Karena kalau seperti yang saya lakukan dulu, saya ngerasa terlalu pede banget nih. Bisnis ini udah gampang, udah menghasilkan, coba bikin bisnis baru. Ternyata nggak siap. Akhirnya dua-duanya kacau kayak gitu. Jadi kita selain meminimalkan modal awal, kita juga harus fokus ke bisnis kita itu. Sampai benar-benar settle dulu, baru kita bikin bisnis yang lain. Kayak gitu. Itu sih kalau saran dari saya, masih belum. Oke, terima kasih Mas Fernandes. Cukup menarik ya, mengingat mungkin dari bagian kita paling berpikir bahwa kalau misalnya bisnis harus ada modal segini, terus perputarannya segini, itu nanti akan menghasilkan segini dalam waktu segini, segini, segini. Tapi ternyata bahwa mungkin dari beberapa tahun belakangan ini banyak sekali ya kayak bisnis-bisnis yang memang bisa dimulai dengan modal minim atau bahkan even tanpa modal kayak seperti mungkin di marketplace. Kemudian kalau misalnya kita benar-benar punya kemampuan ya harus kita jual tanda kutip kemampuan kita itu sehingga nanti kalau misalnya udah terkumpul baru kita mikirin scale up-nya dan juga cara kita sustain di bisnis tersebut. Mungkin dari saya cukup itu sih, Mas Fernandes. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Jangan kapok-kapok ya kalau misalnya nanti diundang. Oke, nggak kerasa sih kalau di saya udah 1 jam. Mungkin dari Mas Akmal nih, kira-kira ada kalimat penutup apa nih Mas? Buat teman-teman untuk investasi maupun bisnis yang dulu pernah, istilahnya bisnismen juga ya, dulu pernah menjalankan kayak gitu. Oke, yang pertama adalah kalau mau invest itu harus paham kenapa kita mau invest dan tujuannya apa. Emang ini terdengar klasik sebenarnya, tapi tujuan invest itu kita juga harus pahamin bahwa sifat dari emas itu untuk menyimpan nilai agar tidak tergerus inflasi. Maka nggak bisa mengharapkan gain yang gede-gede di situ. Untuk saham pun bisa dibagi jadi beberapa tujuan. Apakah buat long term investment kayak tadi Mas Odi ya bicara mengenai ada beberapa saham yang dianalisis dan emang buat tujuan jangka panjang atau main di kripto ya emang tujuannya buat untuk mencari profit secepat-cepatnya.
atau entar invest di apapun itu, nggak ada investasi yang menurut saya itu percuma. Tanah atau apapun juga kita harus paham tujuannya buat apa. Itu sih. Dan in the meantime, salah satu investment yang jadi underdog selama ini adalah investment di leher ke atas. Itu sangat penting sih teman-teman. Mungkin saya salah satu kegagalan saya ketika mulai bisnis adalah saya nggak punya pengetahuan masalah hal tersebut. Yang saya tahu adalah marketing itu seperti ini. Ternyata di lapangan ya nggak gitu. Itu tidak straightforward apa yang saya pelajari. That's why saya memilih untuk doing my own investment in the knowledge and also in the business acumen, sehingga one day saya bisa lebih bagus lagi dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dan investasi pun juga memerlukan knowledge ya, seperti kenapa kasus real estate di Evergrande dan efeknya ke Indonesia seperti apa. Lalu ada what else? Ada Tesla, apakah Tesla akan tetap setinggi ini atau tidak? Apa yang ngedrive Tesla harganya jadi segitu tinggi? Apakah Tesla juga akan kalah oleh Toyota di kemudian hari? Seperti itu sih yang harus kita pahamin, karena itu juga butuh pemahaman bisnis yang menurut saya bisa dibangun dari sekarang dan butuh waktu lama buat dibangun. Itu aja dari saya. Thank you Mas Ibnu dan teman-teman semuanya. Very good discussions ya. Dan semoga bisa membawa impact yang baik buat kita semua. Oke, terima kasih Mas Akmal dan terima kasih atas teman-teman udah datang ke diskusi sore kali ini. Mungkin dari saya dan Devon itu aja. Sampai jumpa di Clubhouse Growth Space berikutnya di hari Selasa. Selamat sore. Sore.